Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuat review atas beberapa skripsi, terutama bagian awal, bagian proposal skripsi yang saya bimbing dan saya anggap mewakili beberapa jenis skripsi. Yang pertama, ini tentang analisis pengaruh label halal, citra merek, dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Nah, ini label halal ini masih merupakan suatu yang cukup baru, dan saya berharap juga skripsi-skripsi yang kita adakan merupakan hal yang masih menarik untuk dibicarakan. Dan ini merupakan concern kita bersama, karena kita ingin juga menguatkan basis halal, tidak hanya di UMY, tapi juga di Indonesia secara umum juga. Oke, kemudian tentunya bagian awal ada bahasa Indonesia, bagian belakangnya bawahnya ada bahasa Inggrisnya. Kemudian disebutkan ada studi kasusnya pada objek yang mana, dituliskan juga di sini. Anda bisa lihat ada penulisan prodi, fakultas, universitas, dan tahun. Oke, saya akan skip ke beberapa bagian. Nah, pendahuluan itu mestinya bicara secara umum dan bicara mengenai mengapa skripsi itu, penelitian itu perlu dilakukan. Oke, kemudian sebaiknya ada juga beberapa data-data statistik sehingga kita bisa mengenal kondisi atau konteks penelitian yang dilakukan. Dan saya akan zoom in pada rumusan masalah. Nah, di sini rumusan masalahnya dimulai dengan pertanyaan. Jadi kalau bahasa Inggris istilahnya ini research question, pertanyaan penelitian. Misalkan, apakah label halal berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada UMY Boga di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan seterusnya. Dan cukup banyak di sini hipotesa-hipotesanya. Karena dengan upaya yang kurang lebih sama, kita bisa memperoleh manfaat yang lebih besar. Ya, itu yang kita harapkan, karena bisa membawa manfaat yang semaksimal mungkin. Kemudian tujuan penelitian kurang lebih sebangun dengan pertanyaan penelitian atau permasalahan penelitian, namun dengan cara yang berbeda penyebutannya. Kalau di sini di rumusan masalah sifatnya pertanyaan, kemudian di tujuan penelitian sifatnya apa yang akan dilakukan. Kalau tadinya apakah ini mampu memengaruhi secara positif terhadap ini atau memediasi. Nah, kalau di sini menganalisis pengaruh label halal terhadap kepuasan konsumen, mengenai apakah perlu disebutkan konteksnya atau tidak, nah itu lebih banyak merupakan pilihan. Kalau di sini UMY Boga sebagai konteksnya atau sebagai objek penelitiannya. Kemudian untuk manfaat penelitian ada beberapa yang kita harapkan, dan lebih bagus kalau disebutkan secara terpisah seperti ini. Ada manfaat bagi penulis peneliti, ada manfaat bagi perusahaan, dan ada manfaat bagi ilmu secara keseluruhan. Oke, ini masih kurang yang untuk ilmu. Oke, kemudian kita lihat, kita lompat karena landasan teori ini mestinya menjelaskan semua variabel yang sedang diteliti. Lebih baik kalau dimulai dari variabel yang sifatnya dependent variable. Jadi yang paling ujung kanan. Kemudian di sini ketika mengutip definisi itu diharapkan menggunakan definisi dari penulis awalnya.
orang yang awal menelurkan definisi tersebut yang bisa kita kutip. Kalau ada beberapa, disebutkan beberapa pilihan definisi, lantas juga disebutkan mana yang dipilih dan mana yang akan digunakan. Kalau ternyata tidak ketemu jurnal aslinya, bisa dituliskan Stanton dalam Suryani 2008 seperti ini. Dan perhatikan penulisan tahun, tentunya tergantung kita nulisnya di depan atau di belakang. Kalau di depan, dalam bagian depan kalimat, misalnya seperti ini. Kalau di bagian belakang kalimat, oke, nanti penulisannya dalam kurung seperti ini. Dalam kurung Ishak dan Prayoga 2017. Kemudian kita, alhamdulillah kalau bisa mengutip surah Al-Quran, kan lebih baik tentu yang bicara mengenai konteks penelitian ataupun yang secara khusus bicara mengenai variabel yang sedang diteliti. Oke, semuanya perlu ditunjukkan definisi atau hasil studi literatur dari semua variabel, dimulai variabel yang dependent terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat ini, tabel penelitian terdahulu bisa dibuat kecil hurufnya, dan juga space-nya, line spacing-nya bisa lebih padat, lebih rapat, biar lebih rapi tabelnya. Penelitian terdahulu perlu masukkan unsur peneliti, judul, variabel, dan hasilnya. Kalau masalah judul mau ditaruh di bawah peneliti juga boleh. Kemudian perhatikan penelitian yang terbit di jurnal internasional itu ada jumlah minimalnya. Kalau saya cenderung jumlah minimalnya 4, terutama dalam penelitian terdahulu ini ya. Juga diusahakan ada juga peneliti asing, bukan hanya peneliti dari Indonesia yang terbit di jurnal internasional. Kemudian model penelitiannya, ini walaupun variabelnya hanya 5, tapi ternyata bisa memunculkan cukup banyak hipotesis. Ada yang langsung dari variabel X1 ke ini, ke M, label halal ke kepuasan konsumen. Nah, kepuasan konsumen ini menjadi mediating variable, menjadi variabel yang menghubungkan antara label halal dengan loyalitas pelanggan, mediasi. Karena ada mediating variable ini, hipotesis yang bisa muncul jadi cukup banyak. Dan menurut saya sih jadi lebih menarik walaupun tidak merupakan syaratnya. Oke, kemudian sebelumnya Anda sudah layout, sudah menjelaskan apa aja yang sudah diteliti sebelumnya, kemudian Anda menjelaskan model penelitian, dan setelah model penelitian ada penjelasan masing-masing hipotesis. Bisa juga penjelasan masing-masing hipotesis ini ditaruh di depan atau sebelum model penelitian. Jadi bisa jadi ini penjelasan H1, H2 dituliskan sebelumnya, setelah tabel peneliti terdahulu, baru menjelaskan model penelitian, dan setelah model penelitian bisa sekedar dituliskan kembali H1 itu apa, H2 itu apa, tapi penjelasannya sudah ada sebelumnya. Lebih biasa dilakukan seperti itu. Oke, kemudian kita lihat kembali
Oke, maaf, view-nya saya buat multiple pages biar bisa langsung kelihatan halaman-halaman yang lain. Ya, sampai di situ. Kemudian itu bab 2. Bab 3 metode penelitian. Jangan lupa disebutkan dulu pendekatan yang dilakukan, apakah dia kuantitatif ataupun kualitatif. Tentu juga mengapa kok pendekatan itu yang dipilih. Kemudian tentang objek dan subjek, itu perlu dijelaskan. Di sini objeknya misalkan UMY Boga. Subjeknya merupakan responden yang akan dimintai pendapatnya. Dan ada metode sampling dan sampelnya. Pertama sampelnya sebutnya, kemudian metode samplingnya. Oke. Kemudian karena purposive sampling, yang berarti sampling atau pemilihan responden dari keseluruhan populasi, tentunya populasi juga disebutkan terlebih dahulu ya. Nah ini, maka dipilih dari populasi itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan purpose-nya atau tujuan penelitiannya. Dalam hal ini kriterianya disebutkan yang pernah dine in dan take away, usianya berapa, dan dibatasi mahasiswa yang kuliah di UMY, misalkan seperti itu. Kemudian skalanya, saya cenderung pakai skala genap, agar tidak ada central tendency. Kalau di tengah-tengah ini ada pilihan tidak tahu atau ragu-ragu atau netral, maka karena orang Asia cenderung kurang berani atau kurang merasa bebas menyatakan pendapatnya, itu cenderung saya hilangkan. Dan hanya memberikan pilihan apakah ya atau tidak, sebetulnya beratnya seperti itu. Sehingga mereka tidak ragu-ragu menjawab. Tentang definisi operasional, oke, ini ada tabel yang bisa ditambahkan, lebih mudah untuk melihatnya. Tabelnya ada variabel yang mau dinyatakan, bisa juga dimulai dengan variabel dependent dulu. Kemudian definisinya apa, dan dari mana sumber definisi tersebut. Tolong jangan lupa cari sumber aslinya. Kalau tidak ada sumber aslinya, nggak ketemu. Nah, tuliskan ini dalam ini. Tapi perlu disebutkan. Kalau indikator ya masih tolerable lah, pakai yang terbaru juga bisa. Kalau memang misalkan value dalam Rahmi ini berarti yang pertama kali menyatakan indikator label halal itu value. Kemudian Rahmi ini menggunakan indikator dari value untuk penelitian dia. Jadi seperti ini, kalau tidak ketemu value-nya, tapi kalau ketemu jurnalnya value, lebih baik langsung dituliskan saja di situ. Kemudian pada bagian terakhir ada nomor kuesioner. Bisa jadi satu indikator itu dijelaskan oleh lebih dari satu pertanyaan, bisa jadi seperti itu. Tapi sebaiknya dibuat imbang, misalkan ini 2 pertanyaan, ini juga 2 pertanyaan, ini 2 pertanyaan juga. Tapi juga melihat dari penelitian lain yang sudah terlebih dahulu terbit dalam jurnal internasional, kalau misalkan kuesionernya ada yang 1 dan 2, ada yang 1 lagi juga tidak apa-apa sebetulnya. Tapi bahwa itu sudah disahkan validitas dan reliabilitasnya. Oke, ini juga sama seperti itu, dituliskan juga dalam kuesioner nomor berapa. Kemudian kuesionernya itu jangan berhenti penomorannya pada satu variabel, tapi menerus seperti ini. Ada yang ini 1, 2, 3, kemudian ganti variabel, citra merek 1, 2, 3 lagi, kualitas produk 1, 2, 3, 4. Jangan seperti itu, tapi menerus saja. Karena nanti dalam kuesioner kita tidak punya keperluan untuk menunjukkan pada pengisi pertanyaan, pada responden, tentang apa variabel yang sebetulnya kita tanyakan.
Nanti kalau misalkan, oh ini tentang label halal, ini tentang kualitas produk, dan sebagainya, mereka bisa jadi akan bias. Jadi kita buat menurut saja, pertanyaan juga tidak perlu dipisahkan, ini kualitas produk, ini citra merek, biar bisa lebih objektif responden mengisinya. Oke, saya rasa oke. Kemudian ada uji kualitas instrumen. Anda lihat analisis data dan uji hipotesis. Kemudian ya sampai bab 3 saja untuk proposal. Kemudian berikutnya saya akan share contoh penelitian yang kedua. Yang ini cukup simpel. The effect of implementing the Kaizen concept on employee performance. Oke, saya akan tunjukkan modelnya terlebih dahulu. Nah, sebentar. Ini penulisan bagian bawah dari cover. Ini disebutkan dulu apakah dari program studi tertentu atau dari international program, dilanjutkan dengan penulisan fakultas, dan penulisan universitas dilanjutkan dengan tahun penulisannya. Walaupun sepele, kadang-kadang ada yang salah menuliskan. Kemudian kita langsung lompat ke model penelitian. Model penelitiannya cukup sederhana, tidak pakai mediating variable ataupun moderating variable, hanya 5 prinsip Kaizen, Seri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, ke employee performance atau kinerja pekerja, kinerja karyawan. Karena ini relatif sederhana, maka saya minta ada data tambahan dari situ. Maka akan muncul seperti ini. Oke. Ini selain H1 sampai H5 ini, penulis peneliti saya minta untuk menambahkan beberapa pertanyaan yang sifatnya open-ended question untuk memperkuat diskusinya dan untuk memberikan argumen apabila ternyata salah satu hipotesis tidak diterima. Di sini saya minta tambahkan apa hambatan yang dihadapi dalam melakukan implementasi untuk metode 5S. Jadi apa hambatannya dan apa solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut. Ini juga akan memudahkan ketika kita akan menuliskan di dalam suatu jurnal atau kita akan presentasi dalam suatu konferensi, karena ada kedalaman, ada sesuatu yang lebih yang bisa kita laporkan dari penelitian kita. Nah, ini juga modelnya pertanyaan, karena istilahnya problem formulation atau research question. Does the Seri variable affect employee performance in PT Astra Honda Motors? Kemudian research objectives-nya juga sama, tapi dengan cara penyampaian yang berbeda. Ini merupakan bentuk apa yang kita lakukan, bukan lagi pertanyaan. To analyze the effect of Seri on employee performance in PT Astra Honda Motors. Oke, juga tetap ada di sini yang sifatnya pertanyaan kualitatif. Kemudian saya tunjukkan bagian akhir, tentunya nanti juga perlu dilakukan analisis atas pertanyaannya. Nah, ini analisisnya, walaupun sudah ada analisis statistik dalam artian uji hubungan, saya tunjukkan lagi ini metode penelitiannya. Oke, kita langsung saja. Ini sama, masih sama seperti yang satu tadi, ada penelitian terdahulu. Tapi di sini variabelnya lebih disebutkan X1, X2, dan seterusnya.
model research-nya sudah muncul. Nah, ini juga ada penjelasan H1, H2-nya. Bisa juga disebutkan ini, seperti ini ya. Jadi setelah menjelaskan mengenai, oke, sebentar tadi. Ya, setelah menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, maaf, saya mundur lagi. Di sini, penelitian terdahulu. Lantas, ini cukup banyak. Oke. Lantas dijelaskan tentang pengembangan hipotesisnya. Saya lebih suka model yang seperti ini, dijelaskan bagaimana hipotesis itu bisa diperoleh. Kemudian pada bagian akhir dijelaskan H1-nya ini. H2 juga seperti itu, H3 dan seterusnya. Kemudian baru dimunculkan model penelitian. Nah, setelah model penelitiannya digambarkan, kemudian dijelaskan lebih ringkas lagi tentang H1 itu apa, H2 itu apa. Tidak perlu pakai penjelasan yang panjang sebetulnya, cukup disebutkan H1 merupakan hubungan positif signifikan antara apa dan apa. Kemudian pada saat pelaporan statistiknya, oke, saya tunjukkan sebentar. Oh ini definisi operasional sama, ada nomor pertanyaannya, alat analisisnya. Nah, lebih baik kalau alat analisisnya disebutkan ada juga analisis deskriptif. Analisis deskriptif berarti lebih sederhana, tapi membantu kita memahami tanggapan responden terhadap setiap pertanyaan. Sehingga ini bisa memperkaya pandangan pembaca terhadap setiap pertanyaan yang dikemukakan di dalam tesis ini. Selain itu juga ada uji yang lain yang bisa dikemukakan di sini. Oke, sekarang tentang hasilnya nantinya ya. Nantinya hasilnya bisa Anda laporkan tentang respondennya, karakteristik responden, termasuk jumlah responden berdasarkan posisi, berdasarkan gender itu jenis kelamin, usia, dan seterusnya. Tapi selain itu, ini juga analisis atas jawaban setiap variabelnya, setiap indikator, maaf. Jadi hasil kuesionernya itu dijelaskan satu persatu, ini 3,76, ini 3,54, tinggi, sedang. Nah, ini bisa nanti dimanfaatkan untuk menjawab apabila ada pertanyaan yang tidak terdukung. Ternyata ada hubungan antara satu variabel dengan yang lain yang tidak positif signifikan. Kenapa? Oh, mungkin karena di sini juga hanya moderat jawabannya, beda dengan pertanyaan yang ini. Itu bisa menjadi bagian dari argumen kita. Untuk semua pertanyaan juga nanti diberikan jawaban deskripsi serupa. Selain menguji langsung hasil pertanyaannya. Oke, ya, ini sekedar menunjukkan secara singkat dulu ya. Kesimpulan juga jangan hanya kesimpulan dari hasil penelitian yang sifatnya statistik, tapi juga hasil penelitian yang sifatnya open-ended question. Nah, ini karena ada pertanyaan terbuka, maka lebih kaya jadinya. Dan saya sarankan untuk penelitian yang model penelitiannya relatif sederhana, tetap memasukkan pertanyaan yang sifatnya terbuka semacam ini. Oke, itu ada 2 penelitian yang sifat utamanya kuantitatif,
Dan ada dua variasi tadi. Yang satu modelnya cukup banyak hipotesisnya, yang satu hipotesisnya sederhana tapi diperkaya dengan pertanyaan terbuka. Kemudian ini yang menjadikan yang satu, yang pertama tadi sifat variabelnya itu relatif lebih novel, dalam artian lebih kekinian atau sesuatu yang sedang berkembang tema-tema penelitian itu. Kalau yang kedua ini memang sudah banyak diteliti, namun ada kasus khusus pada objek tertentu dan ada kedalaman karena ada pertanyaan terbuka. Oke, itu review dari dua penelitian kuantitatif. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.